Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Toli bin Arif dan pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan anti-aliasing. Nah, sebenarnya apa sih anti-aliasing itu? Jadi, secara sederhana ya, anti-aliasing atau biasa disingkat dengan AA adalah sebuah teknik dalam dunia grafis komputer yang digunakan untuk menghaluskan efek atau jembatan tangga atau tepi yang terlihat kasar pada garis diagonal atau melengkung. Di dunia komputer atau game, efek garis patah-patah yang kasar ini disebut dengan istilah aliasing atau jagis. Dan mengapa sih anti-aliasing itu bisa terjadi? Jadi komputer itu tidak kenapa tidak menggambar garis halus saja sejak awal? Jawabannya itu ada pada teknologi layar digital kita. Layar monitor atau laptop ya, ataupun maupun handphone, sebetulnya itu terbuat dari jutaan kotak kecil yang disebut dengan pixel. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada gambar ilustrasi di tulisan pixel ya. Pixel ini bentuknya itu kotak persegi dan tersusun secara kaku. Nah, masalahnya muncul ketika komputer dipaksa menggambar garis miring ataupun melengkung menggunakan susunan kotak persegi tersebut. Nah, karena kotak-kotak tersebut kaku, hasilnya otomatis akan terlihat patah-patah seperti anak tangga ya. Nah, komputer itu tidak punya pilihan lain selain mewarnai kotak tersebut secara penuh atau tidak tidak sama sekali. Nah, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat di samping ya, seperti tulisan pixel itu, saat tulisan itu dipaksa untuk membuat garis melengkung ataupun miring, hasilnya akan terlihat patah-patah. Nah, anti aliasing itu terjadi karena memang ya komputer kita ataupun teknologi layar itu tercipta dari kumpulan kotak-kotak yang disebut dengan pixel. Nah, lalu gimana sih cara kerja dari anti-aliasing ini? Apakah komputer itu memotong sudut piksel kotak tersebut agar jadi bulat? Nah, tentu saja tidak bisa ya secara fisik. Nah, cara cerdas yang dilakukan oleh anti-aliasing ini adalah dengan menipu mata manusia. Algoritma komputer akan menambahkan piksel dengan gradasi warna abu-abu atau semi-transparan di sekitar tepi garis kasar tersebut. Nah, dengan adanya gradasi warna ini, transisi antara garis hitam dan latar belakang putih tidak lagi terlihat patah secara ekstrim. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di gambar di samping ini, sebenarnya untuk awalnya garisnya itu akan terlihat patah-patah kalau misalkan menggunakan tidak menggunakan anti aliasing. Nah, namun dengan menggunakan anti aliasing, maka dia menambahkan gradasi abu-abu di setiap jagis atau tangga yang terlihat patah-patah tersebut. Nah, saat gambar itu dipres menjauh ya, mata kita akan bisa menyesuaikan dan melihat gradasi abu-abu tersebut menjadi garis yang melengkung ataupun garis miring. Nah, ini bisa diperjelas ya dengan gambar yang teman-teman bisa lihat. Ketika gambar di zoom itu tepinya murni hanya terdiri dari piksel, namun hasilnya ini akan kasar. Namun pada bagian bawah yang dengan anti aliasing di sekeliling piksel hitam ini diselipkan piksel-piksel berwarna abu-abu ya. Jadi di setiap jembatan transisi. Nah, ketika kita melihatnya dari jarak normal, maka otak dan mata kita itu akan otomatis menerjemahkan gradasi abu-abu sebagai garis yang melengkung mulus secara visual. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagian dari metode-metode yang digunakan. Metode yang pertama yaitu SSAA atau Super Sample Anti-Aliasing. Cara kerjanya ini saat kita bermain game ya atau kita melihat gambar di layar monitor gitu, misal resolusi layar kita itu 1080 pixel. Nah, SSAA ini akan memakan kartu grafis atau GPU kita untuk menggambar game atau tampilan tersebut ya di latar belakang pada resolusi 4K atau 4 kali lebih besar daripada apa yang ditampilkan di layar. Nah,
Saat itu sudah digambar ya di belakang layar, maka maka garis kemudian juga jeggis itu akan terlihat mulus karena pikselnya itu sangat rapat. Nah, setelah gambar 4K itu selesai dibuat di latar belakang ya, barulah GPU ini akan mengepres atau menampilkan kembali gambar ke ukuran monitor layar yang sebelumnya yaitu 1080 pixel. Nah, keuntungannya gambarnya itu pasti akan terlihat sangat tajam dan indah seperti bisa dilihat di gambar di samping ya. Nah, namun eh, ini tuh membutuhkan kartu grafis atau GPU yang cukup mumpuni ya. Dan kalau misalkan memang kita tidak mempunyai device yang mumpuni, maka FPS-nya atau frame per second-nya akan jadi sangat parah atau bisa dibilang lagging. Nah, kemudian ini adalah eh, alternatif lain karena metode SSA itu sangat berat, maka ilmuwan menciptakan metode yang lebih baru yaitu MSAA, Multi-Sample Anti-Aliasing. Nah, MSAA ini menggunakan sensor khusus untuk mendeteksi bagian tepi objek atau geometri saja. Nah, GPU tidak akan membuang energi untuk memproses bagian tengah objek yang sudah rata seperti permukaan tembok atau warna baju, melainkan hanya menggandakan piksel dan menghaluskan bagian pinggiran objek yang miring saja. Nah, secara performa pasti ini akan jauh lebih hemat dibanding SSAA. Namun kelemahannya karena kadang gagal mengenali objek transparan seperti dalam game ya, seperti dedaunan pohon atau pagar, kawat yang itu kan bolong-bolong ya tengahnya. Nah, karena mengira itu adalah tengah objek, maka objek transparan tersebut kadang tetap terlihat bergerigi kasar. Nah, kemudian ada yang dinamakan FXAA yaitu Fast Approximate Anti-Aliasing. Nah, gimana kalau misalkan kita itu menggunakan PC yang spesifikasinya sangat rendah? Nah, metode ini bekerja sangat bagus di spesifikasi tersebut. FSA ini bekerja sangat instan ya, seperti filter pada sosial media. FSA ini tidak memperdulikan model 3D di dalam game. Nah, sesaat setelah gambar itu selesai dibuat dan sebelum dikirim ke monitor, FXA ini akan memindai layar dengan cepat, mencari perbedaan kontras warna yang tajam, lalu langsung memberikan efek blur pada sekitar gambar warnanya agar menyatu. Nah, metode ini sangat amat ringan ya dan hampir tidak mengurangi performa dari GPU atau perangkat kita. Tapi ada efek sampingnya. Karena sistemnya ini hanya mendeteksi kontras, efek salah ini sering mengira bahwa teks, menu game, atau mungkin subtitle. Nah, itu akan menjadi gambar yang kasar sehingga terkadang tulisan-tulisan dalam game ikut terlihat agak blur atau kabur. Nah, kemudian ada juga metode TAA yaitu temporal anti-aliasing. Nah, untuk TAA ini adalah yang menjadi patokan atau standar wajib ya dari dalam semua game saat ini. Ini berbeda dengan metode sebelumnya. TAA ini memanfaatkan dimensi waktu, yaitu saat game berjalan ya atau gambar berjalan, TAA akan membandingkan frame gambar yang sedang aktif dengan frame gambar yang baru saja lewat. Dengan menggabungkan informasi dari frame lama dan frame baru, TAA ini bisa menebak secara akurat di mana posisi tepi objek yang harus dihaluskan. Hasilnya sangat luar biasa halus ya dan stabil untuk game sekarang, namun ada sedikit kompromi. Jika kita memutar kamera karakter kita dengan sangat cepat ya, atau menggerakkan karakternya itu dengan sangat cepat, nah frame ini menjadi tidak sinkron lagi, sehingga akan muncul sedikit efek bayangan halus atau ghosting ya di belakang objek yang bergerak cepat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode DLSS, FSR, atau SESS atau Driven Upscaling. Nah, ini adalah metode revolusioner ya yang mematahkan hukum kompromi lama. Di sini game sengaja dipertahankan dengan resolusi rendah, misal 720 pixel. Nah, karena resolusi rendah, beban kerja GPU pasti sangat ringan. Nah, akhirnya karena GPU sangat ringan, maka FPS kita pasti akan naik gitu ya, pasti akan tidak lag gitu. Nah, sebelum gambar 720 pixel ini yang kasar itu sampai ke monitor kita, AI itu langsung mengintervensi. Nah, AI itu yang sudah dilatih dengan melihat jutaan gambar super tajam, dia akan menebak
merekonstruksi detail yang hilang dan juga menghaluskan tepinya secara instan, lalu menampilkan setajam kualitas 4K di monitor layar kita. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat pada perbandingan ya, seperti DLSS off dan DLSS 2 on, eh, saat itu hanya mendapatkan 45 fps kalau misalkan DLSS-nya itu menjadi off dan gambarnya juga agak sedikit eh, ada jeggis gitu ya. Nah, tapi untuk setelah DLSS-nya itu diaktifkan, maka FPS itu akan naik menjadi 80 dan gambarnya juga lebih halus gitu. Nah, ini memang metode tercanggih saat ini menggunakan AI, namun kelemahannya adalah harus menggunakan GPU khusus yang memang mendukung dengan teknologi AI tersebut. Nah, oke. Kesimpulannya ya, anti-aliasing ini bukan sekedar alat untuk mempercantik game ataupun tampilan, melainkan sebuah teknologi esensial yang memang menjembatani keterbatasan fisik pixel atau kotak-kotak pada layar kita dengan mata kita yang selalu ingin atau melihat tampilan grafis yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu adalah penjelasan terkait dengan anti-aliasing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.